nggak di dalam EKTP itu ada chip yang disimpan di dalam? Nggak tahu. Belum pernah dibicarakan sih itu masalah chip ini. Saya jadi kurang mengerti gitu. Paling yang tahu cuman ada hologram yang silver ini doang. Tahu sih kalau ada chipnya. Cuman memang kalau fotokopi suka dimintain masalah kayak bansos gitu ya. Nggak pernah sih, jujur aku nggak pernah nempelin KTP ku kemana-mana. Jadi aku tuh di dompet selalu siap sedia ini fotokopi KTP kayak 5 atau 10 gitu di dompet. Iya, masalah chipnya nih gunanya untuk apa ya? Saya sebagai warga kan kurang tahu itu. Baru hari ini doang saya ada pertanyaan ini chip. Tapi depannya doang yang full. Ya. Kalau fotokopian KTP gini ya? Sering? Setiap hari? Setiap hari. Oh, pasti ada. Dan saya baru saja memfotokopi KTP saya karena saya hendak memperbaharui akte kelahiran saya. Dan tentu ini menjadi pertanyaan karena single identity number yang harusnya ada di KTP ini harusnya mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan dan juga pelayanan publik. Namun nyatanya saya harus mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan fotokopi seperti ini. Berbagai teknologi dimiliki dalam KTP elektronik ini, mulai dari lapisan yang terdiri dari 7 lapisan, kemudian terdapat chip dengan kapasitas memori 8 KB yang memuat data pribadi dari si pemilik KTP, kemudian terdapat belangko atau smart card, dan yang terakhir terdapat biometrik yang berfungsi untuk merekam iris mata dan juga sidik jari. Hingga akhir 2020, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 271 juta jiwa dan 194 jutanya telah memiliki KTP elektronik. Pemerintah di tahun 2021 ini akan melakukan perekaman dengan menargetkan 5,7 juta jiwa penduduk Indonesia. Namun di sisi lain masih ditemukan sejumlah permasalahan untuk mewujudkan single identity number ini sebagai sumber utama pelayanan publik. Kita bahas lebih lanjut. Berbagai permasalahan ditemukan yang menyebabkan nomor induk kependudukan atau single identity number dalam KTP elektronik ini belum diterapkan secara maksimal, terutama di layanan publik. Yang pertama adalah mega korupsi KTP elektronik. Ada tentu masih ingat pemirsa, belasan pejabat dan juga pengusaha merampok uang rakyat dan memperkaya diri sendiri hingga merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Dampaknya menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan dari masyarakat mengenai proyek KTP elektronik. Yang kedua mengenai masalah infrastruktur, geografis, demografis, dan juga kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Permasalahan ini terkait dengan sistem. Bahkan Dirjen Kependudukan dan juga Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri juga mengakui hal ini sebagai PR besar yang harus segera diselesaikan. Selanjutnya, terkait dengan masalah ego sektoral yang ada di kementerian dan lembaga. Sejumlah kementerian dan lembaga justru membuat data kependudukan mereka sendiri. Padahal jelas-jelas di dalam Undang-Undang Kependudukan, terutama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa data kependudukan seluruhnya menginduk ke Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya apa? Jika kementerian dan lembaga ini menciptakan data sendiri, pemborosan anggaran dan juga sumber daya manusia bahkan menyebabkan terjadinya potensi korupsi. Ini juga dipertegas oleh Deputi Pencegahan dan juga Monitoring KPK Pahala Nainggolan bahwa risiko korupsi di paling atas kalau data tidak padan dengan nomor induk kependudukan. Kita akan melihat salah satu lembaga yang kemudian menciptakan data mereka sendiri adalah Komisi Pemilihan Umum yang pada saat pemilu 2019 yang lalu melakukan pemutakhiran data. Memang melaksanakan amanat undang-undang untuk melakukan pemutakhiran data. Namun justru hal ini ditemukan oleh BPK bahwa data yang diambil oleh KPU dari Dukcapil sudah mutakhir. Bahkan pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU tersebut justru tidak optimal. Akibatnya kerugian negara mencapai 149 miliar rupiah untuk membayar Pantarlih. Ini juga kemudian dikonfirmasi dan juga ditanggapi oleh pihak dari KPU. Dan berikut kita lihat apa pernyataan yang disampaikan oleh Komisioner KPU Firyan Aziz. Pada konteks kepemiluan, itulah maknanya kenapa dilakukan pemutakhiran. Jadi bukan kemudian data KPU lebih mutakhir dari data Kemendagri, tetapi ketika diberikan pada tahap awal, kemudian KPU kan harus memutakhirkan.
Nah, dalam proses pemutakhiran inilah ada hal-hal yang kemudian disesuaikan. Salah satunya adalah substansinya. KPU dituntut oleh berbagai pihak dan itu menjadi amanah kami bagaimana daftar pemilihnya berkualitas. Itu baru data dari Komisi Pemilihan Umum. Kita bicara dan melihat dari kementerian dan juga lembaga lainnya. Kementerian Sosial baru di tahun 2021 ini ketika pandemi melanda melakukan pemadanan data antara DTKS dengan data kependudukan yang ada di Dirjen Dukcapil dan berhasil untuk menghilangkan dan mencoret 60 juta data ganda. Bayangkan berapa banyak uang negara yang diselamatkan jika dilakukan pemadanan data antara kementerian dan juga lembaga dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Apa respon dan juga tanggapan dari Menteri Sosial Tri Risma Hari ini? Berikut kita dengar. Kenapa nggak dari awal pakai data Kemendagri saja, Bu? Loh ya aku nggak tahu. Aku nyamadankan kependudukan itu ya setelah aku jadi menteri. Ya aku nggak tahu di awal gimana. Kan aku nggak berhak juga, aku nisik-nisik yang orang ini maju aja lama, kita nggak tidur sampai berbulan-bulan. Setiap hari jam 2 pagi, jam 3 pagi, Sabtu Minggu kita masuk. Iya. Sekarang sudah pakai data milik Udah. Terima kasih Bu Menteri. Ya, sama-sama. Itu tadi dari Kementerian Sosial. Untuk kementerian ataupun lembaga lainnya kita bisa melihat di BPJS Kesehatan. Seandainya dilakukan pemadanan data antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri dan juga BPJS Kesehatan, setidaknya bisa menyelamatkan uang negara hingga 375 miliar rupiah. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja berhasil mencegah potensi 78.329 duplikasi data calon penerima subsidi dengan upah total 78 miliar rupiah. Bayangkan berapa banyak uang negara yang bisa diselamatkan seandainya data kependudukan ini benar-benar digunakan secara maksimal. Lalu kapan nomor induk kependudukan atau single identity number ini benar-benar dapat menjadi sumber data primer pelayanan publik yang justru harusnya dapat memudahkan masyarakat? Pengamat kebijakan publik Yanuar Nugroho menyampaikan pendapatnya. Pemerintah sudah melakukan PR-nya yang pertama, yaitu sebanyak mungkin penduduk Indonesia dicakup dalam NIK. Itu PR nomor 1. PR nomor 2, pemerintah memberikan layanan publik kepada warganya berdasarkan NIK. Nomor 2, ya kan? Ini belum semuanya. Yang sifatnya wajib, sifatnya bantuan sosial, sifatnya krisis, iya. Lainnya belum. Berapa lama? Saya nggak tahu. Karena ini butuh komitmen politik, mulai dari presiden sampai dengan menteri. Ini butuh eksekusi di lapangan oleh birokrasi. Jadi kalau nggak ada NIK-nya, dihapus.